Salam Ibu, perkenalkan nama saya Ufir Hakoto, NIM 101-2020-0063, kelas B Prodi Pak semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang impairment dan handicap. Impairment merupakan suatu keadaan atau kondisi di mana individu mengalami kehilangan atau abnormalitas psikologis, fisiologis, atau fungsi struktur anatomis secara umum pada tingkat organ tubuh. Contohnya, seorang yang mengalami amputasi satu kakinya, maka dia akan mengalami kecacatan kaki. Sedangkan disabilitas merupakan suatu keadaan di mana individu mengalami kekurangan atau kemampuan yang dimungkinkan adanya keadaan impairment, merasakan berkurangnya fungsi kaki untuk melakukan mobilitas. Anak berkebutuhan khusus adalah seorang anak yang memiliki keterbatasan atau seorang anak yang memiliki keterbatasan atau kelainan pada aspek fisik, intelektual, sosial, dan emosional dibandingkan dengan anak-anak lain, sesuai yang berdampak signifikan terhadap proses pertumbuhan atau perkembangannya. Setiap anak mempunyai hak-haknya tersendiri yang perlu diperhatikan dan dipenuhi tanpa terkecuali. Anak berkebutuhan khusus sama seperti anak-anak normal pada umumnya. Anak-anak ABK juga mempunyai hak-hak mereka sendiri, dan hal itu berhak diperjuangkan dan dipertahankan. Mereka juga berhak mendapatkan layanan dalam kehidupannya untuk menunjang kehidupannya ke depan dan untuk meringankan kesulitan-kesulitan yang sudah ada dialami mereka. Sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperjuangkan hak-hak anak berkebutuhan khusus. Hal ini didapatkan dan dibuktikan dengan buatannya tentang pelayanan, dan dapat konten ini telah yang dikompasian. Pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus. Selain itu, mereka perlu mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual, mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal, dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan perilaku anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak dalam pemenuhan kebutuhan khusus. Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai yang pertama, integrasi sosial, yang kedua, pengembangan individu, yang ketiga, mendapatkan pendamping. Handicap merupakan suatu keadaan di mana individu mengalami ketidakmampuan dalam sosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Hal ini dimungkinkan karena adanya kelainan dan berkurang fungsi organ individu. Contohnya, hanya mengalami amputasi kaki, sehingga untuk aktivitas mobilitas atau berinteraksi dengan lingkungannya, dia memerlukan kursi roda. Nah, ada 6 macam anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, tunanetra, atau dengan kata lain, dengan penglihatan. Anak yang berkebutuhan khusus yang mengalami gangguan daya penglihatan sebagian atau kebutuhan total. Hal tersebut membuat mereka kesulitan atau tidak bisa melihat sama sekali. Yang kedua, tunarungu atau gangguan pendengar. Kategori anak dengan kebutuhan khusus yang mengalami gangguan pendengaran baik sebagian atau secara menyeluruh, sehingga biasanya kemampuan
berbahasa dan berbicaranya terlambat. Yang ketiga, tunagrahita. Dalam kondisi ini, anak memiliki fungsi intelektual yang berada di rata-rata anak sesuainya dan disertai dengan ketidakkemampuan dalam adaptasi atau perilaku. Yang keempat, tunadaksa. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus yang memiliki gangguan gerak akibat kelumpuhan, kelainan bentuk dan fungsi tubuh, dan kelainan anggota gerak. Yang kelima, tunalaras. Kondisi anak mengalami hambatan dalam mengendalikan dan emosi atau kontrol sosial, mengalami hambatan dalam pembelajaran, bahkan berperilaku menyimpan yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di sekitarnya. Yang keenam, gangguan autis. Kelainan perkembangan saraf yang menyebabkan gangguan perilaku dan intelektual sosial. Gangguan ini bisa membuat anak seolah-olah hidup dalam duniawi sendiri. Gangguan ganda termasuk ke dalam jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Dalam kondisi anak memiliki 2 atau lebih gangguan yang mempengaruhi perkembangan. Lambat belajar. Anak yang lambat belajar memiliki potensi intelektual sedikit di bawah rata-rata, tetapi belum termasuk gangguan mental karakteristik atau ABK. Ini membutuhkan waktu yang cukup lama dalam berulang-ulang untuk bisa menyelesaikan tugas akademik maupun non-akademik. Baik, sekian dan terima kasih. Shalom.